Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini SPDI, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan alur 1.4.k aksi nyata modul 1.4 unggah aksi nyata tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Latar belakang pembuatan aksi nyata ini adalah belum maksimalnya pemahaman rekan guru tentang penerapan budaya positif di sekolah, seperti pembelajaran dengan paradigma baru, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, hukuman, konsekuensi dan restitusi, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Diharapkan dengan memahami seluruh komponen inti budaya positif, maka akan tercipta budaya positif yang maksimal di sekolah. Tujuan aksi nyata ini adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat serta terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas. Tolak ukur aksi nyata ini adalah terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilaksanakan bersama guru dan murid. Murid mampu menerapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati, terlaksananya penyelesaian masalah murid. Dukungan yang diperoleh dalam pembuatan aksi nyata ini adalah kepala sekolah, rekan guru, wali kelas, murid, sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Berikut ini merupakan kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Kepala UPT SD Negeri 1 Banyuwangi, Ibu Lina SPD yang saya hormati, dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dua guru UPT SD Negeri 1 Banyuwangi yang saya hormati, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal kalinya ada kata yang paling indah yang dapat kita ucapkan pada pagi menjelang siang hari ini, melainkan mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita bermacam-macam kenikmatan, baik nikmat iman, Islam dan juga kesehatan, sehingga kita bisa hadir bermuajabah di ruang ini tanpa kehalangan suatu apapun. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini akan melahirkan amal maslahah ini amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholat ma'asalam mudah-mudahan tetap tersandarkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah satu-satunya Nabi yang telah mendapatkan syafaat pada yaumul kiamat, dan mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad di yaumul kiamat. Amin Allahumma amin. Selanjutnya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dewan guru sekalian yang berkenan hadir di ruang ini untuk menyaksikan dan juga memperhatikan penyebaran pemahaman terkait penerapan pengalaman budaya positif. Jadi yang saya laksanakan pada hari ini adalah salah satu tugas CGP atau calon guru penggerak, tidak berniat untuk menggurui Bapak Ibu ya, tetapi ini adalah tugas untuk menyebarkan pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan dengan adanya penyebaran atau berbagi pengalaman ini, jika ada sisi baiknya bisa diambil dan diterapkan di tempat kehadiran. Baik Bapak Ibu, sudah kenal tetapi tetap saya akan memperkenalkan ini. Temanya adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya Ismail SPDI, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pringsewu, Lampung.
Yang pertama adalah budaya positif. Saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan kalimat budaya positif. Apa sih budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, ini budaya positif itu adalah sebuah nilai-nilai kebajikan, nilai yang baik yang mana nilai itu diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif ini dapat mendorong murid untuk memiliki sikap mandiri dan bertanggung jawab. Jadi, upaya yang kita lakukan dalam menerapkan budaya positif ini tujuannya adalah untuk mendorong murid agar memiliki sikap mandiri dan bertanggung jawab. Lalu, apa saja Bapak Ibu yang tergolong budaya positif? Konsep dasar budaya positif itu antara lain yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini bagian ini mulai dari perubahan paradigma belajar hingga segitiga restitusi. Ini adalah bagian dari budaya positif yang bisa diterapkan di satuan pendidikan. Salah satunya di sekolah kita di Negeri 1 Kalibodi, Kecamatan Ambarawa. Kita akan bahas per poin ini pada slide selanjutnya. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi dari pembelajaran dengan paradigma baru di sini ini ada beberapa poin atau underline yang bisa kita perhatikan. Di sini yang pertama pembelajaran berdiferensiasi ya Bapak Ibu. Diferensiasi itu kan asal kata dari differ, artinya adalah berbeda. Jadi di dalam satu ruang, satu kelas tempat kita mengajar pasti anak itu memiliki perbedaan. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang suka atau berminatnya menggambar, ada minatnya menulis dan lain sebagainya, memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, ini underline. Kemudian tujuan daripada pembelajaran paradigma baru adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang sedang kita usung di dalam Merdeka Belajar yang sedang kita lakukan sekarang adalah dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan kalimat profil pelajar Pancasila, tetapi di sini perlu kita ketahui apa saja sih yang termasuk daripada profil pelajar Pancasila. Ada 6 poin profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi orientasi pembelajaran kita mengusung pada peningkatan keimanan dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan agar berakhlak mulia. Kemudian cirinya adalah profil pelajar Pancasila selanjutnya berpendidikan global. Kemudian adanya gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mampu. Ini yang kita upayakan belajar bersama-sama untuk mewujudkan adanya profil pelajar Pancasila. Baik, selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, jadi ada miskonsepsi Bapak Ibu. Miskonsepsi itu adalah sesuatu yang berlainan dengan akal pikiran kita atau dari batin kita yang berbeda dengan pandangan kita. Apa miskonsepsi tentang teori kontrol ini? Nah, ini berdasarkan pendapat Dr. William Glasser melalui choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi beliau ini meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, miskonsepsi adalah guru mengontrol murid. Ini yang mungkin kadang-kadang kita lakukan ya Bapak Ibu. Kita mengontrol murid agar murid sesuai dengan apa yang kita inginkan. Padahal sebetulnya apa? Kita tidak bisa mengontrol murid jika dia tidak mau. Harus ada dorongan sendiri dari diri murid. Jadi murid punya dorongan pribadi dari dia, ya kan? Sehingga melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan.
Lalu apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Bukan mengontrol, tetapi menuntun, ya, menuntun murid untuk mencapai apa yang dia inginkan. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan itu tentunya positif dan sangat efektif, kemudian memberikan manfaat, semisal tujukan dan nasihat-nasihat. Nah, tapi Bapak Ibu tentunya di sini ada plus minus ya, negatif dan positif. Ya, negatifnya apa? Jika terlalu dalam kita dalam memberikan penguatan itu ada sisi ketergantungan. Siswa itu tidak mandiri, bergantung dengan guru. Seperti itu. Karena kalau tidak diinstruksi oleh guru, dia akan diam. Jadi bergantung seperti itu. Kemudian kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka seyogyanya kritikan itu adalah secukupnya, di mana kritikan tersebut harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Jadi ini Bapak Ibu yang sudah kita pelajari, bagaimana kritikan yang kita berikan kepada siswa adalah kritikan yang bisa membangun, yang bukan membuat siswa itu bahasa sekarang down, ya, down sehingga dia itu merasa rendah diri, tidak memiliki kepercayaan di dalam kelas, merasa ada perbedaan dengan siswa yang lain, merasa terbelakang, kurang dan lain sebagainya. Ini posisi kita sebagai guru, meningkatkan motivasinya, walau dengan keterbatasan dia punya sesuatu yang lebih. Seperti itu. Di antara manusia itu pasti ada sesuatu yang lebih di antara kekurangan yang dia miliki. Seperti itu. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Nah, ini ketika kita terapkan orang dewasa itu kita, ya, yang muda adalah anaknya. Seolah kita itu memiliki hak untuk memaksa anak memiliki mengikuti apa yang kita mau di dalam proses pembelajaran. Padahal anak memiliki hak untuk menentukan pilihan masing-masing mereka di dalam belajar. Itulah yang saya katakan di awal, melalui guru penggerak ini kita dilatih untuk bagaimana menuntun siswa, bukan mengontrol setiap hal kegiatan siswa itu untuk sesuai keinginan kita, tetapi kita diajak untuk menuntun agar sesuai dengan bakat dan minat siswa. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini ada paradigma dua, yang satu stimulus respon, yang kedua teori kontrol. Nah, bagaimana sih dari stimulus respon ini kita bisa berubah menuju paradigma teori kontrol? Ya. Menurut Stephen R. Choice, Principle Separate Leadership 1991 mengatakan bahwa, ini kalimat beliau, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi sebelum mengubah orang, yang kita upayakan mengubah diri kita sendiri. Bagaimana sikap kita, bagaimana perilaku kita ubah sebelum kita memberikan perubahan kepada orang lain. Jadi berangkat dari diri kita. Kemudian namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka ajaran kita. Apa kerangkanya? Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Jadi keberhasilan kita, kesuksesan kita, langkah hidup kita itu tergantung bagaimana kita memandang dunia ini. Ketika kita memandang dunia ini sempit, maka akan sempit langkah kita. Kemudian ketika kita memandang dunia ini luas, maka kita akan terhubung dengan rekan-rekan yang memiliki pengalaman dan cara pikir yang luas. Nah, ini bagaimana kita melihat dunia ini tergantung dari diri kita. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia? Nah, ini kita diajarkan bagaimana kita berpikir yang kita hadapi. Ketika yang kita hadapi kita berpikir negatif, maka tidak akan ada sisi positif dari orang yang kita hadapi. Tapi ketika kita memandang bahwa setiap orang itu pasti memiliki nilai baiknya, nilai positifnya, pasti ada sisi kebaikan yang bisa kita peroleh siapapun orangnya, termasuk rekan, termasuk siswa yang sedang kita ajar. Kita saksikan Bapak Ibu di dalam kelas beraneka ragam ya. Anak-anak mungkin ada yang malas dan lain sebagainya. Nah, tergantung bagaimana kita memandang anak itu dengan sisi keterbelakangan atau kekurangannya. Ini kita diajak merubah diri kita terlebih dahulu, bagaimana cara pandang kita terhadap orang-orang yang kita hadapi. Ubah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan asal
Intinya kita disuruh mengubah cara pandang kita terlebih dahulu dengan orang-orang yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, termasuk di dalam tugas kita sebagai guru. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini Bapak Ibu ada bagian skemanya ya, mulai stimulus respon ke teori kontrol. Kalimatnya, kebutuhan kita sama. Jadi kebutuhan antara guru siswa kita semua sama, tapi pada teori kontrol diajarkan apa? Kebutuhan kita berbeda. Anak punya kebutuhan berbeda-beda, keinginan berbeda-beda. Ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa Bapak Ibu merubah orang lain agar sesuai keinginan kita, sesuai jalan kita, sesuai kesenangan kita. Tidak bisa. Tetapi yang bisa kita lakukan, kita memahami bagaimana pandangan orang lain tentang dunia. Contoh, ya, anak-anak sukanya bakso, ya, kita sukanya soto. Kita memaksa anak agar suka soto, tidak bisa, ya. Tetapi kita memahami, oh anak sukanya bakso, seperti itu ya. Jadi kita tuh merubah pandangan kita. Bagaimana kita memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ini ada dalam segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah ini yang sering saya sendiri ya, saya sendiri lepas kontrol seperti ini. Perilaku buruk siswa yang mungkin nulisnya lambat ya, kemudian tidak menyelesaikan menulis, atau siswa itu bermain-main saja, ini merupakan satu kesalahan. Tetapi ternyata semua perilaku yang dilakukan siswa di dalam kelas, baik yang lambat, baik yang cepat, baik yang bermain-main, baik yang makan dan lain sebagainya, itu memiliki tujuan. Tujuan apa? Nanti ada di slide selanjutnya. Mereka itu ternyata ada butuh sesuatu yang memiliki tujuan. Nah, orang lain bisa mengontrol saya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi makanya kita nggak bisa mengontrol siswa, teman, nggak bisa, karena hanya pribadinya yang bisa mengontrol dirinya. Seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini perubahan dari stimulus respon ke teori kontrol. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini yang terakhir, model berpikir menang kalah, model berpikir menang menang. Pada stimulus respon, yang maju adalah menang, yang tertinggal adalah kalah. Pada teori kontrol, semua menang karena memiliki kelebihan masing-masing. Setiap keterbelakangan anak pasti ada kelebihan. Ya, mungkin saja kita belum melihat secercah cahaya pada anak itu untuk saat ini, tetapi pada diri kecurangan itu pasti ada kelebihan dan yang maka nggak ada kalahnya. Kedua-duanya baik yang cepat atau lambat memiliki sisi yang ini pola pikir kita dari stimulus respon menuju teori kontrol. Selanjutnya, nah ini menuju disiplin positif. Apa itu disiplin positif Bapak Ibu? Pembiasaan hal yang baik mencakup sikap, perilaku, tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan tanggung jawab. Nah, sesuatu itu tidak akan bisa berjalan kecuali dilakukan dengan bentuk pembiasaan. Hal-hal yang dibiasakan itu akan menjadikan sebuah kebiasaan sehingga menjadi disiplin positif. Disiplin positif. Jadi boleh sikap, boleh perilaku, boleh tutur kata. Nah ini warga sekolah, terutama murid, tapi tidak menafikan guru. Jadi kita mulai dari diri kita, kemudian kita biasakan kepada anak-anak. Ya, boleh sikap, perilaku, tutur kata. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Ini memang susah ya Bapak Ibu, tetapi tidak bisa kita elakkan. Inilah tugas kita untuk memberikan sebuah teladan, tuntunan, sebuah kebiasaan. Kita mulai dari diri kita sehingga nanti akan
ikhlas kepada peserta didik. Selanjutnya, apa sih manfaat disiplin positif Bapak Ibu? Nah, manfaat daripada disiplin positif adalah meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik, mengurangi perilaku mengganggu konflik, ya, dan konflik di kelas, membangun hubungan yang positif antara guru dan peserta didik, mendorong perkembangan keterampilan sosio-emosional, menciptakan iklim yang inklusif dan menghargai kebebasan. Ini di antara manfaat disiplin positif yang diterapkan di sekolah. Tentunya masih banyak manfaat-manfaat yang lain. Nilai-nilai kebajikan, ini poin selanjutnya. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan yang dilaksanakan itu lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di dalam satuan pendidikan. Apa saja, Bapak Ibu, di antara nilai-nilai kebajikan yang disepakati oleh berbagai institusi? Jadi ada banyak nilai kebajikan yang sudah disepakati oleh institusi. Di sini saya mengambil 3. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Ada 6. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, kita bisa menerapkannya dengan berbagai kegiatan seperti Jumat Takwa, mungkin jamaah dan lain sebagainya. Kemudian pembiasaan akhlakul karimah. Sikap mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang bisa diterapkan di satuan pendidikan. Kemudian menurut The Seven Essential Virtues, building moral intelligence, physical, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ini yang dikategorikan sebagai nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, menurut PIP, Primary Years Program, ya, sikap murid, yakni toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu nilai-nilai kebajikan diantaranya yang telah disepakati oleh berbagai institusi. Nah, ini berkaitan dengan yang saya sampaikan di awal, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Ternyata manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Apa itu kebutuhan dasar? Suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi ini yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Apa saja? Yang pertama, bertahan hidup. Apa itu bertahan hidup? Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, ini tidak bisa kita elakkan. Manusia butuh makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, kasih sayang. Nah, rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, penguasaan, adanya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpi, berprestasi, diakui, didengar. Nah, ini kita bisa saksikan ke anak didik kita ya. Ada yang butuh perhatian, ya kan? Ada yang mencari-cari sesuatu atau tindakan yang tujuannya adalah biar diperhatikan oleh guru. Nah, ini masuk dalam 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak. Adanya apa? Ingin dianggap, ya. Kemudian seperti tadi ingin diperdulikan, ya kan? Kemudian agar dia masuk dalam bagian kelompok. Nah, ini kebutuhan dasar manusia yang kadang-kadang kita tidak
tidak lupa ternyata itu bagian dari kebutuhan siswa di dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah kebebasan. Nah ini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini bagian dari kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir adalah kesenangan, bermain, antusias dan tertawa. Kita saksikan nggak ada kelas yang nggak ribut ya. Setiap istirahat atau bahkan ketika pembelajaran ternyata kebutuhan dasar anak juga ada kesenangan. Nah ini bagaimana kita mengemasnya sehingga ini menjadi salah satu kebutuhan dasar yang terpenuhi tapi sesuai dengan rel-rel atau ketentuan yang bisa kita laksanakan. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring Psychology, ya, ada 3 motivasi perilaku hidup manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi manusia yang pertama. Berarti apa? Tidak ingin terbebani, gitu ya. Selalu menghindar dari sebuah tanggung jawab. Ini motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi yang dia lakukan itu ingin dipuji orang, ingin agar orang itu tahu yang kita lakukan itu sehingga kita mendapatkan sebuah penghargaan. Nah ini ada tipe yang kedua. Tipe yang ketiga motivasinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah dari 3 ini mana Bapak Ibu? Yang ketiga inilah yang mandiri, karena dia melakukan sesuatu tanpa bayang-bayang orang lain. Dia melakukan sesuatu menjadi dirinya yang dia inginkan karena ingin menghargai dirinya dan nilai-nilai yang dipercaya. Lepas dari apa? Penghindaran terhadap tanggung jawab, lepas dari ingin dihargai atau dipuji dari orang lain. Ada contoh itu, ada pujian adalah sifatnya tulis. Selanjutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Apa itu hukuman? Nah ini Bapak Ibu, walaupun kita sudah tidak diperkenankan memberikan hukuman, ternyata hukuman itu tidak bersifat fisik saja. Hukuman itu bisa berupa verbal atau kalimat-kalimat. Ya. Hukuman adalah tindakan yang diberikan oleh pengajar atau pihak sekolah sebagai tanggapan atas perilaku siswa yang melanggar aturan atau norma. Jadi bentuk hukuman itu bisa beragam, mulai dari teguran lisan, penalti, pengurangan nilai hingga skorsing, bahkan teguran berupa fisik. Ya, nah ini yang dimaksud dengan hukuman. Konsekuensi, apa itu konsekuensi? Hasil dari tindakan yang dilakukan oleh siswa tanpa keterlibatan langsung dari guru. Konsekuensi bersifat logis dan berkaitan langsung dengan tindakan siswa. Misalkan jika seorang siswa membolos, konsekuensinya adalah siswa tersebut tidak siap menghadapi ujian karena tidak memahami materi yang diajarkan. Yang ketiga, restitusi adalah upaya untuk upaya untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan siswa. Nah, fokus restitusi adalah pemulihan dan tanggung jawab serta mendorong siswa untuk memperbaiki situasi yang mereka ciptakan. Jadi pada restitusi itu kita sebagai guru menjembatani siswa itu melatih kemandiriannya untuk bersikap tanggung jawab, memperbaiki permasalahan yang telah dilakukan oleh siswa atau murid tersebut. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Ya, ini Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan juga manajer. Yang pertama penghukum. Nah, sebagai penghukum pada posisi ini, seseorang atau guru memerlukan alat untuk bisa menekan siswa untuk bisa mengikuti aturan yang berlaku. Jadi ada sebuah alat yang digunakan untuk menekan siswa tersebut. Kata-kata yang mengancam agar pembelajaran dianggap bisa berhasil. Di posisi penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah, mengeluarkan kata-kata yang jauh lebih lembut dibandingkan
pada posisi penghukum, tidak nyaman, merasakan dirinya rendah, tidak berharga, bahkan mengecewakan orang lain, membuat siswa untuk berpikir tentang dirinya maupun dampak bagi orang lain atas perbuatan yang dilakukannya. Ini contoh penerapan posisi kontrol guru sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah. Kasusnya adalah murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Penghukumnya apa? Guru siswa disuruh berdiri dengan kaki sebelah sambil menjewer telinga sendiri di depan kelas. Ini salah satu bentuk hukuman Bapak Ibu. Hukuman ini sifatnya adalah dampaknya masa panjang. Nanti akan diingat oleh siswa itu, saya menghukum Pak Guru ini, atau suruh hormat ini yang berbeda, atau suruh apa gitu ya. Ini sifatnya hukuman dampaknya jangka panjang. Kemudian membuat rasa bersalah ini dengan kalimat Bapak Ibu, sehingga mengakibatkan siswa merasa tidak berharga. Apa kalimatnya? Bapak sangat kecewa kepadamu. Ya, seolah-olah siswa itu tidak memiliki kemampuan apa-apa. Kemudian harus berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Jadi seolah-olah tambeng gitu ya. Nah, bagaimana jika ibu memberitahu perilakumu ini kepada orang tuamu ya? Apa tindakan mereka? Jadi membuat anak seperti merasa bersalah terhadap apa yang dilakukan. Ini kalimatnya lembut tapi menusuk ya Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi membuat anak itu seperti merasa hilang kepercayaan dirinya. Terus sebagai teman, guru bisa melakukan kontrol agar bisa mengendalikan dan mengarahkan perilaku atau tindakan murid. Ini posisi teman. Nah, sebagai posisi teman ini ada positif negatif Bapak Ibu. Positifnya apa? Siswa merasa tidak terbebani di dalam belajar karena tidak takut dengan kita. Nyaman, kita datang siswa menunggu kita karena dianggapnya sebagai teman. Tapi negatifnya apa? Siswa bergantung sama kita. Ya, kalau nggak kita arahkan, kalau nggak kita tunjukin ini, dia nunggu aja sama kita. Nah, ini negatif positifnya. Ya, kalau posisi kontrol sebagai teman. Sebagai pemantau, mengawasi setiap langkah siswa saat di sekolah berdasarkan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Bertindak sesuai aturan atau kesepakatan yang ada sehingga dapat memisahkan hubungan pribadi dengan siswa. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru ya pada kontrol teman. Ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita main game. Nah, anak ini akan terburu-buru ya, semangat sekali mengerjakan tugasnya. Kenapa? Pengen main game dengan bapak guru atau ibu gurunya. Dianggapnya bapak guru atau ibu guru itu sebagai teman. Itu positifnya dia segera menyelesaikan tugas, tapi negatifnya dia itu kurang ada pembatas ya. Bergantung pada ini, bergantungnya ada pada permainan game. Besok kalau nggak ada iming-imingnya lagi nggak mau mengerjakan seperti itu ya. Terus pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya, sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Pada posisi pemantau, guru itu ada semacam daftar pemantauan sikap yang dilakukan oleh siswa. Nah, yang terakhir adalah manajer, memberikan arahan, bimbingan, mendukung tindakan siswa, mempertanggungjawabkan tindakannya sekaligus memberikan arahan untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan. Memiliki keterampilan berposisi sebagai teman atau pemantau sehingga bisa lebih fleksibel dalam mengarahkan siswa. Jadi guru pada posisi manajer ini sudah mengetahui, memahami dan menguasai keempat posisi kontrol sebelumnya Bapak, sehingga dia mampu menerapkan posisi kontrol di manajer ini. Membimbing siswa untuk mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas seluruh perilaku yang dilakukan. Nah, contoh penerapan pada posisi kontrol manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar, dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan. Jadi bukan guru yang menyelesaikan, tetapi kita menjembatani siswa itu yang pertama untuk apa? Untuk mengakui kesalahan yang dia lakukan, terus untuk mengakui keyakinan atau kesepakatan yang sudah disepakati apa yang dilanggar, dan kemudian untuk mencari langkah apa yang bisa dilakukan oleh murid tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dia lakukan. Ini ketika menjadi manajer, ya, posisi guru menjadi manajer. Baik.
Bapak Ibu, kita lihat di posisi kontrol apakah aku? Nah, kita ini di posisi kontrol apa Bapak Ibu? Tinggal kita sendiri yang bisa mengetahui. Yang pertama kalimatnya, saya kecewa sekali denganmu. Ini posisi kontrol sebagai apa? Sebagai pembuat rasa bersalah. Ketika kalimat-kalimat kita sering seperti ini, berarti posisi kontrol kita adalah guru yang membuat merasa bersalah pada siswa. Kemudian posisi kontrol seperti apa? Yang kedua, kalimatnya seperti ini. Kamu tidak benar melakukannya, silahkan keliling lapangan 3 kali. Apa posisi kontrol guru ini? Sebagai penghukum. Jadi ada tindakan yang dilakukan ya atas atau hukuman terhadap kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini posisi kontrol sebagai apa? Pemahaman. Kemudian posisi kontrol selanjutnya adalah, ayolah ya, lakukan demi Bapak Ibu ya. Jadi disuruh melakukan demi Bapak Ibu guru. Nah, ini sebagai apa? Teman. Selanjutnya yang terakhir, nah, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Ya, ini posisi kontrol yang terakhir. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk kepada disiplin positif keyakinan kelas atau sekolah. Mengapa keyakinan kelas atau sekolah? Mengapa bukan peraturan kelas atau sekolah? Nah, keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya adalah abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar menjadi ingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi kalimatnya positif. Jadi misalkan disiplin belajar, fokus dalam belajar, masuk tepat waktu, mengumpul tugas tepat waktu. Jadi kalimat-kalimatnya positif ketika mau membuat keyakinan kelas. Tidak dengan bentuk negatif. Contoh, tidak terlambat, itu pernyataan negatif. Jadi kita rubah ketika tidak terlambat menjadi masuk tepat waktu. Jadi kalimat-kalimat dalam keyakinan positif dan kalimat-kalimat dalam keyakinan kelas itu adalah berbentuk positif. Nah, selanjutnya segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu, langkah di dalam menyelesaikan permasalahan. Di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan. Kemudian selanjutnya validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini ada 3 segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tujuannya seperti itu ya Bapak Ibu, untuk menjadikan murid itu mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Jadi memfasilitasi anak itu untuk mengakui kesalahan, kemudian bagaimana memperbaiki kesalahan yang dibuat. Seperti itu tujuan daripada segitiga restitusi. Restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita mengarahkan siswa itu untuk belajar bagaimana memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya, berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak pernah mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya. Kamu berhak merasa seperti itu. Nah, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Menanyakan keyakinan. Apakah keyakinan kelas kita sama? Kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu?
Saya sedikit garis tulis juga. Jadi kasusnya kita tidak melakukan PR ya. Dalam kasus ini dilakukan penyelesaian kenapa kita tidak mengumpulkan PR pada hari yang ditentukan seperti itu. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai amal atau manajer yang mampu murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Menurut standar nasional, demikian pembahasan pemahaman yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan pembuatan keyakinan kelas. Tahapan dalam membuat keyakinan kelas terdiri dari: yang pertama, guru menyampaikan konsep kepada murid. Yang kedua, murid menulis kalimat keyakinan kelas di kertas post-it. Yang ketiga, murid menempel kertas post-it di papan keyakinan kelas. Yang keempat, guru dan murid menyeleksi kalimat keyakinan kelas. Dan yang kelima, guru dan murid menyepakati keyakinan kelas yang sudah diseleksi. Berikut proses pembuatan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar membuat keyakinan kelas. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, apakah ada yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Belum. Ya. Keyakinan kelas adalah peraturan yang dibuat oleh guru dan siswa untuk disepakati kemudian dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, keyakinan kelas itu dibuat dengan kalimat-kalimat yang positif. Contoh, disiplin, ya. Kemudian apa? Masuk tepat waktu. Ada yang tahu? Ya, ada lagi? Betul. Contoh satu
siapa? Pinter. Nah itu kalimat-kalimat di dalam membuat keyakinan kelas. Nah tujuan daripada dibuatnya keyakinan kelas apa anak-anak? Supaya kita bisa melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati itu dengan tanggung jawab, sehingga pembelajaran yang dilakukan bisa efektif. Bisa dipahami anak-anak? Ya. Jadi nanti Pak Guru akan bagikan kertas potongan ini ya kepada kalian. Silakan kalian tulis kalimat-kalimat positif seperti yang dicontohkan oleh rekan-rekan tadi sebagai bentuk keyakinan kelas. Kalau sudah ditulis, nanti maju ditempel di papan keyakinan kelas. Paham anak-anak? Baik, sekarang akan Pak Guru bagikan kertas untuk kalian tulis keyakinan kelas ya. Silakan ditulis keyakinan kelas yang ingin kalian buat. Kalian tulis keyakinannya kelas yang ingin kalian buat. Nanti jika sudah kita akan tempel di papan keyakinan kelas. Waktunya 5 menit. Oke. Sudah selesai? Terus ya. Kalau sudah selesai, silakan yang dari urutan sana untuk menempel kertas yang sudah ditulis keyakinan kelas di papan keyakinan kelas. Ayo silakan. Langsung orangnya. Terus. Terus langsung sini. Kembali ke tempat yang sudah menempel. Terus langsung ini. Bawahnya, apa-apa bawahnya sini. Oke, nah dari sana. Baik. Sekarang semua perhatikan ke depan, ya. Kalian sudah membuat keyakinan kelas dan menempelkan di papan keyakinan kelas. Kita akan seleksi bersama-sama, ya, potongan kertas yang sudah kalian tulis. Nanti yang kalimatnya sama akan Pak Guru ambil, ya, karena biar gak double. Kita sisakan yang kalimatnya sama dengan yang kalian tulis. Paham? Baik. Pertama, menjaga kebersihan. Oke, ya. Yang kedua, konsentrasi saat belajar. Oke. 3, piket datang lebih awal. Oke. Selanjutnya memperhatikan guru. Oke. Mengumpul tepat waktu, tugas tepat waktu. Oke. Keluar masuk minta izin. Oke. Masuk tepat waktu. Oke.
memperhatikan guru. Oke, piket datang lebih awal ini sama ya, Pak Guru ambil. Kemudian konsentrasi saat belajar ada di atas. Terus apa lagi? Menjaga kebersihan ini ada, Pak Guru ambil. Terus mengamati guru, menghormati guru ya, oke. Saling menghargai antar teman, oke. Keluar masuk minta izin tadi ada ya. Ambil. Mengumpulkan tugas tepat waktu, oke. Masuk tepat waktu ada tadi di sini ya. Ambil. Kemudian saling menghargai sudah ada, oke, diambil. Konsentrasi saat belajar sudah ada. Nah, Pak Guru ambil. Piket datang duluan sama dengan lebih awal ya. Berarti Pak Guru ambil ya. Sama dengan lebih awal. Terus menjaga kebersihan kelas sama ya, menjaga kebersihan tadi sudah ada ya kan. Pak Guru ambil ya. Konsentrasi saat Pak Guru menjelaskan sama dengan konsentrasi belajar. Pak Guru ambil. Saling menghormati guru dan teman ya, sama dengan di atas, menghormati dan menghargai ya. Menghormati guru ya, Pak Guru ambil. Kemudian keluar masuk ke toilet minta izin ya, sama ya, Pak Guru ambil. Keluar masuk kan sama. Masuk awal waktu, oke, sama dengan tepat waktu. Memperhatikan guru saat menjelaskan sama dengan memperhatikan guru ya. Kemudian mengumpul tugas tepat waktu sama. Saling menghargai antar teman, ada nggak di sini? Saling menghargai antar teman sama, ada ya. Oke. Kita sudah tersisa berapa ini coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini sama, memperhatikan guru ada di sini ada, kita ambil 1. Ya. Jadi Pak Guru taruh meja karena ini kalimatnya sama dengan yang ditempel ya, intinya sama. Baik anak-anak, sekarang sudah kita seleksi keyakinan kelas yang kalian buat. Ada 10 keyakinan kelas. Pak Guru bacakan lagi. Yang pertama, menjaga kebersihan. 2, konsentrasi saat belajar. 3, piket datang lebih awal. 4, memperhatikan guru. 5, mengumpul tugas tepat waktu. 6, keluar masuk minta izin. 7, masuk tepat waktu. 8, menghormati guru. 9, saling menghargai antar teman. 10, mengumpul tugas tepat waktu. Nah, kita sudah buat berapa keyakinan kelas? 10 keyakinan kelas. Nah, hari ini kita akan sepakati bersama keyakinan kelas ini untuk kita laksanakan secara bersama-sama. Apakah kalian sepakat dengan keyakinan kelas yang sudah kalian buat? Kalian siap melaksanakannya? Baik ya, terima kasih. Mudah-mudahan keyakinan kelas yang kalian buat ini konsisten untuk kalian laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih. Sekian pembuatan keyakinan kelas pada hari ini. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan segitiga restitusi. Tahapan dalam segitiga restitusi adalah: yang pertama, menstabilkan identitas; yang kedua, validasi tindakan yang salah; dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut proses penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Regita. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya? Pak. Ya, Regita tahu tidak kenapa Pak Guru memanggil Regita ke sini? Ya, Pak. Ya, Regita, Pak Guru pengen ngobrol-ngobrol sebentar dengan Regita. Apakah Regita siap? Ya, Pak. Ya, Regita, Pak Guru perhatikan sudah beberapa kali
Pak Guru menyuruh siswa-siswa di kelas Bapak untuk mengumpulkan tugas. Nah, kita tidak mengumpulkan PR yang telah Pak Guru berikan. Apakah benar seperti itu? Ya, kita tidak mengumpulkan PR yang diberikan oleh guru. Menurut kita itu perbuatan yang salah atau benar? Ya, kita setiap orang itu pernah berbuat salah ya. Tetapi yang terpenting adalah mau berubah dan tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. Nah, tentunya kita punya alasan kan, kenapa kita tidak mengerjakan PR, tidak mengumpulkan PR itu. Bisa kita jelaskan kepada Pak Guru? Ya, begitu ya. Maka PR yang Bapak berikan kan udah 1 minggu ya. Oke, kita sudah pernah membuat keyakinan kelas. Coba kita masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ya, dari yang kita sebutkan kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kita langgar? Ya, sekarang kita sudah tahu ya kesalahan yang kita berbuat apa, tidak mengumpul tugas tepat waktu. Nah, setelah kita menyadari dan mengetahui, apakah kita bersedia untuk merubahnya? Ya Pak, saya siap merubahnya. Ya, terima kasih kita, bagus, mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depan. Terima kasih kita. Sekarang kita bisa kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regita Ramadhani, kelas 5, UPT SD Negeri 1 Margodadi. Saya menyadari kesalahan saya. Saya tidak akan menunda-nunda mengerjakan PR sehingga bisa mengumpulkan PR tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Anggun. Waalaikumsalam Pak. Ya, Anggun ini sudah istirahat. Sudah Pak. Anggun tahu tidak kenapa Pak Guru memanggil Anggun di sini? Tidak Pak. Pak Guru kepingin berdiskusi sebentar ya dengan Anggun. Bisa Anggun? Bisa Pak. Nah, Anggun berdasarkan laporan dari kawan-kawan dan juga dari pengamatan Pak Guru, sudah beberapa kali Anggun itu makan jajan di saat pelajaran Pak Guru berlangsung. Apakah benar seperti itu Anggun? Iya Pak, saya minta maaf. Ya, Anggun tahu tidak makan jajan di dalam kelas pada saat pelajaran berlangsung itu kira-kira menurut Anggun perbuatan yang salah atau benar? Salah Pak. Ya, setiap orang pasti pernah berbuat salah ya Anggun, tapi yang terpenting adalah mau berubah dan tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. Nah, Anggun, tentunya Anggun punya alasan kan kenapa Anggun makan jajan di saat pelajaran berlangsung. Bisa Anggun untuk menjelaskannya? Sebelum berangkat sekolah, saya beli sarapan Pak. Jadi lapar dan beli jajan makan di kelas. Iya, Anggun. Besok pagi-pagi sebelum berangkat sekolah, Anggun sarapan terlebih dahulu ya. Supaya apa? Anggun tidak makan jajan di dalam kelas. Nah, sarapan itu penting loh Anggun. Buat apa? Kesehatan, supaya Anggun konsentrasi di dalam belajar. Anggun, kita pernah membuat keyakinan kelas ya. Coba Anggun sebutkan keyakinan kelas apa yang sudah pernah kita sepakati. Ya, dari keyakinan kelas yang sudah Anggun sebutkan, coba keyakinan kelas apa yang sudah Anggun langgar? Anggun sekarang sudah tahu kan apa kesalahan Anggun? Apakah Anggun bersedia untuk merubahnya? Ya Pak, saya siap sudah. Ya, terima kasih ya Anggun. Mudah-mudahan Anggun menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekarang Anggun bisa untuk kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Permata Deli dari kelas 6 UPT SD Negeri 1 Margodadi. Terima kasih atas saran dan nasihat dari Bapak Isnaini. Saya menyadari kesalahan saya akan sarapan sebelum berangkat sekolah, supaya saya tidak lapar dan tidak makan jajan saat pelajaran berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.